Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ani al-huda ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat-nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, tentunya dalam satu forum yang kita berharap keberkahan di dalamnya. Di malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita membahas kitab Prinsip Dasar Keislaman, dan masuklah kita pada bab yang keempat, asas dasar Islam adalah tauhid. Asas dasar Islam adalah tauhid. Bagi yang memegang kitabnya di halaman 43. Agama Islam agama yang berbasis di atas tauhid. Artinya setiap muslim wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan-kesyirikan. Seorang muslim juga harus tahu apa pengertian tauhid. Harus tahu makna syahadat, rukun syahadat, syarat-syarat syahadat. Demikian juga harus tahu apa yang membatalkan syahadat. Ya. Jadi seorang mukmin atau seorang muslim tidak cukup dia hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia juga harus tahu makna syahadat itu sendiri. Dia juga harus tahu arkanus syahadat atau rukun-rukun syahadat itu sendiri. Dia harus tahu syurutus syahadat, syarat sah diterimanya syahadat. Demikian juga harus tahu perkara-perkara yang dapat membatalkan syahadat. Mengapa demikian? Bila tidak, bisa jadi dua kalimat syahadat yang ia ucapkan tidak memberikan manfaat pada dirinya. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi karena dia enggak paham apa yang dia ucapkan, tapi karena dia tidak menegakkan rukun-rukunnya, tapi karena dia melanggar pembatal-pembatalnya, sehingga apa? Dia telah meninggalkan dua kalimat syahadat tersebut, tapi merasa seolah-olah masih berada di atas dua kalimat syahadat. Dan inilah kebanyakan yang menimpa mayoritas kaum muslimin. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalimat tauhid bagi kaum muslimin
merupakan kalimat yang tidak asing. Ya. Kalimat tauhid bagi kaum muslimin merupakan kalimat yang tidak asing. Mengapa demikian? Karena tauhid itu sendiri merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena tauhid itu sendiri merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tauhid merupakan hal yang pertama kali didakwahkan oleh para rasul. Ya. Bahkan tauhid merupakan perkara yang pertama kali didakwahkan oleh para rasul. Dan ini menunjukkan pentingnya tauhid. Ini menunjukkan pentingnya tauhid. Dari mulai Nuh alaihi salam sampai pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka semua mendakwahkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl di ayat 36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami benar-benar telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Sungguh kami benar-benar telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Untuk mendakwahkan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Agar kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Maka ungkapan an ya'budullaha wajtanibut taghut ini adalah makna dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, apa itu tauhid? Ketika kita tahu bahwasanya agama Islam merupakan agama tauhid, asas Islam adalah tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa diambil dari kalimat wahada yuwahidu tauhid. Artinya menjadikan sesuatu itu satu. Ya. Menjadikan sesuatu itu satu. Itu tauhid. Misal contoh, ya, tidak ada yang berdiri di majelis ini kecuali Muhammad. Ya. Tidak ada yang berdiri di majelis ini kecuali Muhammad. Maka ungkapan tidak ada yang berdiri di majelis ini kecuali Muhammad ini menunjukkan mentauhidkan Muhammad dalam hal berdiri. Ya. Bahasanya Muhammad adalah satu-satunya orang yang berdiri di majelis tersebut. Ya. Atau sebaliknya, tidak ada yang duduk di forum ini ya, selain Said. Tidak ada yang duduk di forum ini selain Said. Maka ucapan selain Said ini menunjukkan pentauhidan. Apa itu? Mentauhidkan Said sebagai satu-satunya orang yang duduk di forum tersebut. Ini tauhid dalam apa? Duduk. Kalau yang pertama tauhid dalam berdiri. Maka makna tauhid apa? Menjadikan segala sesuatu itu satu. Yang di forum itu banyak, tapi yang duduk cuma satu. Atau yang di forum itu banyak, yang berdiri cuma satu. Maka ini namanya tauhid secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, adapun secara istilah
yakni al-imanu biwujudillahi ta'ala wa ifraduhu birububiyyati wal uluhiyyati wal imanu bi jami' asma'i wa sifati. Adapun pengertian tauhid menurut syariat yakni mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala serta mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyahnya dan juga dalam hal uluhiyahnya, serta mengimani adanya nama-nama dan juga sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Pengertian tauhid menurut syariat adalah seorang hamba mengimani wujud Allah, mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan Allah dalam perkara rububiyahnya dan dalam perkara uluhiyahnya, serta mengimani nama-nama serta sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ini tauhid. Maka dari pengertian ini, orang yang mentauhidkan Allah harus terpenuhi beberapa unsur, bila mana hilang satu darinya gugur tauhidnya. Ya. Orang yang mentauhidkan Allah harus terpenuhi beberapa unsur. Bila hilang salah satunya, gugur tauhidnya. Apa itu? Yang pertama, meyakini Allah itu ada. Meyakini Allah itu ada. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Meyakini Allah esa dalam perbuatannya. Meyakini Allah esa dalam perbuatannya. Ya. Baik dalam masa menciptakan, mengatur, mengurusi, mengabulkan doa-doa. Maka Allah esa dalam perbuatannya. Yang ketiga, meyakini Allah esa dalam ilahiyahnya. Artinya apa? Allah sebagai satu-satunya yang dia sembah. Ya. Meyakini Allah esa dalam ilahiyahnya. Artinya apa? Meyakini Allah sebagai satu-satunya yang dia sembah. Maka dalam hal ini kalau ada seseorang meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, batal tauhidnya. Ada orang yang meyakini ada pemberi rezeki dari selain Allah Subhanahu wa taala, batal tauhidnya. Atau ada orang yang meyakini adanya sesuatu yang lain yang boleh dia sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, batal tauhidnya. Batal tauhidnya. Yang keempat apa? Dia mengimani setiap nama maupun sifat-sifat, setiap nama maupun sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya berdasarkan nas yang sharih, berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Nah, Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Syekh Abdullah bin Jibril rahimahullah taala mengatakan, wa qad fatara Allah taala bani Adam 'ala al-iman. 'Ala al-iman bi ta'ala wa tauhidihi. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, termasuk di antaranya apa? Kita, di atas keimanan terhadap Allah dan mentauhidkannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas dasar mengimani
wujud Allah dan mentauhidkannya. Ini fitrah manusia. Ini fitrah manusia. Ya. Maka fal insanu yuladu mu'minan biwujudillahi ta'ala. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa annahu la ilaha ghairu wa la rabba siwa. Dia juga mengimani bahwa tiada ilah yang pantas diibadahi dengan benar selain Dia. Tidak ada yang pantas diibadahi dengan benar selain Dia. Dan tidak ada Rabb yang mengatur alam semesta ini selain Dia. Ini fitrah manusia. Allah katakan di dalam surah Al-A'raf di ayat 172. Dalam surah Al-A'raf di ayat 172. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, dan tatkala Rabbmu mengeluarkan dari tulang sulbi Adam keturunan-keturunannya dan mengambil persaksian mereka, ya, mengambil persaksian atas jiwa-jiwa mereka. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Maka jiwa-jiwa itu menjadi saksi. Benar, kami sebagai saksi, kami mempersaksikannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil saksi tatkala kita masih di alam arwah? Dan ini terjadi di alam arwah. Persaksian ini Allah ambil di alam arwah dan kita telah mempersaksikannya. Mungkin kita lupa enggak? Lupa enggak kalau dulu kita pernah bersaksi? Hah? Seandainya Allah enggak turunkan ayat ini, ingat enggak kalau dulu kita pernah bersaksi? Enggak ingat. Udah ingat, makanya Allah turunkan ayat ini untuk mengingatkan kita bahwasanya kita telah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Rabb kalian? Dan kita telah menjawab bala syahidna, benar engkau Rabb kami. Kami menyaksikannya. Kenapa Allah ambil persaksian itu? Kata Allah, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar nanti di hari kiamat kalian tidak mengatakan aku lupa. Jangan sampai nanti di hari kiamat kalian mengatakan aku lupa tentang hal ini. Allah sudah ingatkan. Maka dari itu Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan di atas fitrah. Artinya apa? Setiap bayi itu dilahirkan di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nih. Ya. Setiap bayi lahir dia dalam kondisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan dia menjadi pelaku kesyirikan? Siapa yang menjadikan dia sebagai orang-orang kafir? Orang tuanya. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Orang tuanya yang merubah fitrahnya yang tadinya mentauhidkan Allah sebagai penganut Yahudi, sebagai penganut Nasrani, dan sebagai penganut musyrikin Majusi. Nah, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, kewajiban kita yang paling dasar di dalam menuntut ilmu yakni mempelajari perkara tauhid. Kenapa? Karena itu yang akan mengembalikan kita kepada fitrah manusia. Jadi kewajiban dasar
yang harus kita miliki di dalam menuntut ilmu apa? Mempelajari tauhid. Karena itu yang akan membalikkan kita kepada fitrah manusia. Ya. Maka Allah katakan dalam surah Ar-Rum di ayat 30. Surah Ar-Rum ayat 30, apa kata Allah? Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Kata Allah, wa aqim wajhaka lid-din hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Apa itu? Agama yang Allah fitrahkan manusia kepadanya. Agama yang Allah fitrahkan manusia kepadanya. Apa itu? Agama tauhid. Agama tauhid. Gak ada agama yang lurus selain agama tauhid. Dan itulah agamanya para rasul. Semua para rasul beragama tauhid. Dari mulai Nuh alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tabdila li khalqillah, gak ada perubahan pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada perubahan dalam karakter itu. Maka dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang kokoh. Tapi kebanyakan manusia gak ngerti. Baik. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Kita akan mengenal perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid. Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah membaginya pada 3 macam. Sebenarnya bebas, tapi poinnya harus sama. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kadang ada di antara para ulama membagi pada 3 macam, ada yang baginya pada 2 macam. Tapi poinnya sama. Ya. Apa itu? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, atau tauhidul ubudiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya, jadi mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah, mentauhidkan Allah dalam perkara uluhiyah, dan mentauhidkan Allah dalam asma wa sifatnya. Dan ketiga tauhid ini Allah rangkum dalam 1 ayat. Ya. Ketiga tauhid ini dalilnya Allah rangkum dalam 1 ayat dalam surah Maryam ayat 65. Ya. Dalil kenapa kok tauhid itu ada 3 macam? Ya. Allah cantumkan dalam surah Maryam ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbnya langit, Rabbnya bumi, dan apapun yang ada di antara keduanya. Ini dikatakan Rabb, berarti tauhid apa? Tauhid rububiyah. Kenapa Allah katakan Rabbnya langit dan bumi? Allah gunakan ungkapan Rabbnya langit dan bumi, bukan Allahnya langit dan bumi. Ya. Di sini Allah katakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kenapa enggak Allah katakan ya? Allahnya langit dan bumi. Allahus samawati wal ard wa ma bainahuma. Penggunaan Rabb di sini menunjukkan apa? Allah lah yang menciptakan,
Allah lah yang memiliki, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menguasai langit dan bumi serta apapun yang ada di antara keduanya. Maka Allah gunakan kalimat Rabb. Ini namanya tauhid rububiyah. Kemudian Allah katakan fa'budhu, maka sembahlah dia. Siapa? Ini kembali ke Rabb. Sembahlah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma tadi. Ya. Fa'budhu, maka ini tauhid uluhiyah. Fa'budhu li ibadati. Ya. Fa'budhu wastabir li ibadati. Sembahlah dia dan teguhkanlah hatimu untuk beribadah kepadanya. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian kata Allah apa? Hal ta'lamu lahu samia. Ya. Di sini menunjukkan apa? Dalil tentang tauhid asma wa sifat. Ya. Nah, ini dalil mengapa sebagian ulama membagi tauhid itu jadi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dan tauhid ini pun kita kenali di dalam Al-Qur'an ketika kita membaca Al-Fatihah. Ya, setiap kita membaca Al-Fatihah kita akan jumpai 3 macam tauhid ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita jeda untuk salat Isya. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma'an. Baik, kita lanjutkan sejenak materi kita, ya mu'minun rahiman wa rahimakumullah. Kita masuk pada anwa'ut tauhid. Ini jenis-jenis tauhid. Yang pertama at-tauhidul rububiyah. Jenis tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yakni mengesahkan segala apapun yang dikerjakan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala perbuatan-perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Sangat banyak sekali perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Menciptakan, ya, khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu, wa malikuhu, dan pemiliknya, wa raziquhu, yang memberikan rizki pada makhluknya, wa annahu al-muhyi wal mumit wan nafi dhar, dan dialah yang maha menghidupkan lagi mematikan. Dialah yang memberikan manfaat dan menimpakan bahaya. Maka ini semua adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biyadihil khairi kulli, di tangannya lah segala kebaikan. Ya. Wa huwa qadir ala ma yasha, dan dia maha mampu atas apapun yang dia inginkan. Termasuk di dalam mendatangkan bahaya, termasuk di antara mendatangkan manfaat, termasuk di antara yang menghilangkan bahaya, maka semuanya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya di antara bentuk zikir yang kita ucapkan setelah salat, di antara bentuk zikir yang kita ucapkan atau kita panjatkan ketika salat, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Gitu enggak? Biasanya habis salat gitu enggak?
Maka sebenarnya ucapan ini bentuk pentauhidan kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan la mani'a lima a'ta, ya Allah, tidak akan ada yang dapat menghalangi bagi siapapun yang Engkau beri. Ya Allah, enggak akan ada yang bisa menyelamatkan bagi siapapun yang Engkau hukum. Ya Allah, enggak akan ada yang bisa menghalangi bagi siapapun yang Engkau timpakan. Kalau Allah hendak menimpakan satu bala, kalau Allah hendak menimpakan satu bahaya, enggak akan ada satupun makhluk yang bisa menghalanginya. Demikian juga dalam hal rezeki. Ya Allah, enggak akan ada yang mampu menghalangi bagi siapapun yang hendak Engkau berikan rezeki padanya. Kalau Allah telah menetapkan rezeki itu untuk si fulan, maka tak ada seorang pun yang mampu merebutnya. Ini konsekuensi dari dzikir tersebut. Wala mu'tiya liman mana'ta. Demikian juga tidak akan ada yang mampu memberi bagi siapapun yang kau halangi. Bila mana ada orang ingin mengganggu kita, maka gangguan itu tidak akan pernah sampai pada kita ketika kecuali Allah kehendaki untuk sampai. Tapi kalau Allah halangi, Allah cegah, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Demikian juga nggak akan ada orang yang bisa memberikan kebaikan pada kita kalau Allah telah menghalanginya. Orang kalau memahami zikir ini dengan benar, dia pahami kalimat zikir ini, la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta, maka dia orang yang paling tentram hidupnya. Dia orang yang paling tenang hidupnya. Kenapa? Gak khawatir, gak cemas dengan gangguan makhluk. Seandainya bisnis sama-sama bisnis, dia gak khawatir dengan apa kompetitor-kompetitor yang ada. Kenapa? Allahumma la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'ta. Maka semuanya gak ada kerisauan. Kalau memang itu rezekiku pasti sampai. Kalau bukan, meskipun sudah di depan mulut, gak akan masuk dia. Ya. Sehingga ketika dia kehilangan sesuatu, tidak sedih berkepanjangan. Ketika dia ditimpa musibah, tidak sedih berkepanjangan. Demikian juga ketika dia diberi kebaikan atau diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ujub. Tidak akan sombong. Kenapa? Karena itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini orang yang paling tenang hidupnya. Nah, oleh karenanya banyak dalil di dalam Al-Qur'an menerangkan pada kita tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah apa yang Allah ungkapkan dalam surah Al-A'raf ayat 54. Kata Allah apa? Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan, memerintah, itu semua hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menciptakan sesuatu, memerintah sesuatu, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallah, maha suci Allah, Rabbul alamin, Rabb seluruh alam semesta. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara bentuk sifat rububiyahnya. Yang pertama apa? Al-khalq, menciptakan, pencipta segala sesuatu. Wal amr, yang ngaturnya. Allah yang menciptakan, Allah pula yang ngaturnya. Kita kaya, Allah yang ngatur. Kita miskin, Allah yang ngatur. Kita beriman, Allah yang ngatur.
Maka keimanan kita, ketaatan kita bukan karena hebatnya kita, bukan karena jasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah katakan di dalam surah Yunus ayat 31. Ya, surah Yunus ayat 31. Ayat ini menunjukkan kepada kita orang-orang musyrikin jahiliyah yang dulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengimani tauhid rububiyah. Orang-orang musyrikin jahiliyah yang dulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengimani tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Apa kata Allah? Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba tanya mereka. Tanya sama orang-orang musyrikin jahiliyah itu. Man yarzuqukum samawati wal ardh? Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Orang musyrikin jahiliyah zaman dulu enggak mungkin mengatakan Lata yang ngasih. Enggak mungkin mengatakan Uzza yang ngasih. Enggak mungkin mengatakan berhala-berhala mereka yang ngasih, enggak mungkin. Mereka tahu itu. Mereka tahu berhala-berhala yang mereka sembah itu gak bisa memberikan apapun kepada mereka. Ya. Maka ini keyakinan siapa? Musyrikin jahiliyah. Beda dengan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin sekarang. Kalau orang musyrikin jahiliyah aja, mereka gak mengakui berhala mereka bisa memberikan rezeki kepada mereka. Ada sebagian kaum muslimin mengakui kuburan bisa ngasih rezeki kepada mereka. Ya. Ada sebagian kaum muslimin yang mencari apa? Mohon maaf, mengaku apa? Sebagai muslim, mencari kekayaan di mana? Gunung Kawi. Ada nggak? Kalau tanya muslim, mereka mencari kekayaan di mana? Gunung Kawi. Kemudian itu bila teman-teman bila. Berarti mereka ya dalam perkara keimanan masih bagus musyrikin jahiliyah. Ya. Kemudian Allah katakan, "Amman yamliku sam'a wal absar?" Siapakah yang memberikan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang memberikan pendengaran dan penglihatan? Orang musyrikin tahu, nggak mungkin yang ngasih pendengaran mereka, penglihatan mereka, berhala mereka itu nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin bayi-bayi yang lahir itu punya pendengaran, punya penglihatan. Kalau yang ngasih berhala-berhala itu nggak mungkin. Mereka tahu Allah yang ngasih. Ya. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Atau siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati? Apa itu? Janin. Janin itu sebelumnya bernyawa atau tidak bernyawa? Janin itu sebelumnya bernyawa atau tidak bernyawa? Tidak bernyawa. Dia sosok yang bangkai. Kapan dia menjadi hidup? Ketika usia kandungan genap 120 hari. Baru ditiupkan ruh ke dalamnya. Baru dia dijadikan makhluk hidup. Sebelumnya tak bernyawa. Maka siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, atau sesuatu yang mati dari yang hidup? Apa? Hari berbangkit. Wa may yudabbirul amr, atau siapa yang mengatur semua urusan.
Andaikan alam semesta ini tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan alam semesta ini tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, berantakan enggak? Berantakan enggak? Sambil contoh. Kalau seandainya negara ini enggak ada yang ngatur, sakarepmu, kacau enggak? Hah? Kacau enggak? Kacau. Negara ini kalau nggak ada yang ngatur pasti kacau. Itu negara. Apalagi alam semesta kalau nggak ada yang ngatur pasti kacau. Ya. Apa? Malam sama siang udur-uduran. Geser malam nggak mau, pokoknya ngeyel di situ. Kira-kira, ujungnya apa? Wah, matahari mau keluar nggak jadi. Mungkin enggak. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur dengan begitu apa? Begitu apa? Timingnya pas, durasinya itu tepat, jalannya sesuai. Berjalan sesuai dengan edarannya. Ya kan? Matahari itu memiliki dua edaran. Maka dikatakan masyriqain wa maghribain. Ada dua timur dan dua barat. Artinya apa? Ada dua tempat terbenam dan dua tempat terbit bagi matahari. Ya kan? Ini ya, Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan bagaimana tumbuh-tumbuhan itu tumbuh sesuai pada tempat-tempatnya. Coba kalau nggak ada yang ngatur, tahu-tahu kita lagi tidur di luar ranjang kita di bawah lantai kita langsung tumbuh tanaman buah. Mungkin, tapi semuanya diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur semua urusan? Maka apa kata Allah? Fasayaqulun Allah. Orang-orang musyrikin jahiliyah itu akan mengatakan semua itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, afala tattaqun? Kenapa kalian enggak mau bertakwa? Kenapa kalian enggak mau bertakwa? Apa? Kalau kamu sudah tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, kalau kalian sudah tahu Allah yang memberikan rezeki pada langit dan bumi, dan apapun yang ada di antara keduanya, kalau kalian sudah tahu Allah yang memberikan pendengaran dan penglihatan pada kalian, kalau kalian sudah tahu Allah yang menghidupkan dan mematikan, kalau kalian sudah tahu Allah yang mengatur segala urusan makhluknya, kenapa kalian enggak bertakwa? Apa itu? Beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apa bertakwa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini namanya takwa. Ya? Maka Allah katakan, fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian yang sesungguhnya. Ya? Yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian sesungguhnya. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidakkah setelah al-haq itu melainkan kesesatan? Artinya apa? Tidakkah setelah Allah itu pasti sesuatu yang menyesatkan? Ya, afa anna tusrafun, maka bagaimana kalian bisa dipalingkan? Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sirah istifham. Suatu pertanyaan, siapa yang memberikan rezeki pada kalian? Kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk tanya jawab agar kita berpikir, agar kita menentukan. Kalau kita ditanya, siapa yang memberikan rezeki pada kalian dari langit dan bumi? Maka kita akan mikir, siapa ya? Maka setelah kita amati, gak ada jawaban lain kecuali siapa? Allah yang memberikan kehidupan. Demikian juga ketika ditanya siapakah yang memberikan pendengaran dan penglihatan pada kita. Mungkin tidak kita jawab emak kita. Mungkin tidak. Ketika siapakah yang memberikan pendengaran dan penglihatan pada kalian? Oh, ibu saya. Mungkin tidak. Karena kita merasa dilahirkan oleh siapa? Oleh ibu. Oh, berarti ibu saya yang ngasih pendengaran dan penglihatan. Maka saya katakan,
ibu kita tak mampu memberikan pendengaran dan penglihatan. Kenapa? Banyak bayi yang lahir dalam kondisi apa? Buta. Banyak bayi yang lahir dalam kondisi buta. Apakah orang tuanya menginginkan dia buta? Tentu tidak ada seorang tua pun yang menginginkan anaknya cacat. Namun kenyataannya apa? Ada anak yang begitu lahir dalam kondisi memang mengalami apa? Kecacatan. Ya. Ini menunjukkan ibu kita, ayah kita tidak mampu menciptakan kita. Mereka hanya sebagai wasilah, sarana untuk terlahirnya kita ke dunia. Adapun yang menciptakan kita, mengatur bentuk fisik kita, itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini terkait tentang tauhid rububiyah. Ya, yang dimana orang-orang musyrikin jahiliyah mereka mengakui tauhid ini. Maka sungguh aneh kalau ada kaum muslimin yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mengenal tauhid ini. Ya. Dan di sini juga terdapat faidah bahwasanya mengenal tauhid rububiyah tidak mencukupi seseorang dikatakan beriman. Ya, mengimani Allah hanya sebatas pada tauhid rububiyah maka tidak mencukupi diri mereka untuk beriman. Kenapa? Nyatanya orang-orang musyrikin jahiliyah mereka mengimani perkara rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tapi nyatanya Allah tidak menerima keimanan mereka. Maka kalau ada orang memaknai la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta kecuali Allah, orang musyrikin jahiliyah tahu itu. Ya. Kalau ada orang yang memaknai la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, maka saya katakan makna ini makna yang batil, makna yang salah. Kenapa? Karena ini tidak diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makna yang demikian tidak diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya maknanya demikian, orang-orang musyrikin jahiliyah tentunya mereka tidak boleh diperangi. Orang-orang musyrikin jahiliyah pantas masuk surga. Tapi nyatanya Allah katakan apa? Innal musyrikin, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ya. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin mereka kekal di neraka. Mereka kekal di neraka. Padahal mereka mengimani Allah sebagai apa? Pencipta. Mereka mengimani Allah sebagai pemberi rezeki. Maka kalau ada seorang muslim memaknai la ilaha illallah masih dalam ruang lingkup itu pemaknaan yang salah. Harus belajar lagi. Harus menuntut ilmu lagi. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai sini mungkin ada pertanyaan saya, persilahkan. Baik, karena tidak ada pertanyaan saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.